Saya bersumpah, Bib. Saya bersumpah demi Allah, Bib. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya akan jalan merangkak dari Tegal sampai ke Hadrol Maut sana. Saya akan jalan merangkak sampai ke Yaman sana. Dari Tegal sampai ke Yaman. Kalau terbukti memang Habib-Habib yang ada di Indonesia ini adalah keturunan Nabi. Kalau Habib-Habib yang ada di Indonesia ini adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, saya langsung jalan merangkak dari Tegal sampai ke Yaman sana. Camkan itu, Bib. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, aku lihat, tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Jangan main-main kau. Kau melanggar, berkhianat kepada merah putih, aku turun, aku cari kau. Rusak dan bobroknya suatu negeri ini dikarenakan banyaknya pembodohan-pembodohan yang dipercaya dan diyakini dari kebanyakan orang. Dan pembiaran dari orang-orang yang ngaku berilmu. Pembiaran dari orang-orang yang mengaku sebagai ulama, kiai, ustadz-ustadz, gus-gus gabus. Mereka tidak berani angkat bicara. Mereka memilih diam. Karena apa? Karena takut ditinggal jamaahnya. Dan kebanyakan yang sudah berkolaborasi itu takut fulusnya nggak ngalir lagi. Jadi mereka itu milih mingkem. 1000 bahasa. Mingkem sampai mulutnya tersumpal tanah kelak nanti kalau dikubur, ya. Yang mengakibatkan akhirnya orang-orang bodoh yang berani angkat suara, angkat bicara, dan banyak bicara di publik-publik. Jadi jangan salahkan orang-orang bodoh pada bicara, angkat suara di publik-publik. Karena orang-orang yang berilmu, yang ngaku-ngaku sebagai ulama-ulama dan berilmu, itu pada mingkem, pada api ciri. Prabowo sebenarnya bisa nggak untuk melepaskan Indonesia? Harusnya bisa, tapi harus ada deal istimewa. Apa yang terjadi hari ini sebetulnya adalah sebuah kejadian yang sama persis di tahun 65 ketika Soekarno pergantian dari Soekarno ke Soeharto, saudara. Ya, 65 sampai 70. Bagaimana Soeharto nampaknya kelihatannya saudara ya, berhasil memulihkan perekonomian, udah berdarah-darah, bahkan sudah terjadi deflasi, sudah terjadi pemotongan uang, ya, uang 10.000 jadi 10 perak, uang 1.000 jadi 1 rupiah. Nah ini kan mau sama, redenominasi, tapi alasnya kan redenominasi. Nah ini mestinya sama, yang terjadi zaman Soekarno dengan yang jadi hari ini sama. Ya, saya sebuah dejavu ya, seperti sebuah dejavu, terjadi lagi ya, kok bisa sama persis ya? Keledai tidak jatuh 2 kali ke lubang yang sama. Indonesia ini lebih buruk dari keledai, saudara. 2 kali. Indonesia 2 kali jatuh ke lubang yang sama, ya. Waduh, ngeri sekali. Semuanya pakai nama Soekarno. Iya, karena kamu menyembah Soekarno, maka kamu akan mengalami dosa-dosanya Soekarno dan kutukannya Soekarno. Salah kamu tuh memuji-muji Soekarno. Ya, saudara ya, kamu salah. Kamu kagum dengan Soekarno. Soekarno itu adalah seorang penipu. Soekarno adalah seorang penipu yang menjerumuskan Indonesia masuk ke dalam jurang kutukan, saudara. Apa itu? Satu kesalahan dosa Soekarno ya, dosanya Soekarno. 1, istrinya banyak, ya. Itu dosa besar, saudara. Dia memberikan teladan yang tidak baik. Anak-anaknya nggak rukun akhirnya. Ini kan anak-anak Soekarno mana rukun? Anaknya rukun, kompak, saudara ya. Oh pernah terjadi insiden, tapi kompak. Setelah itu mereka kompak. Ya, anaknya Soekarno sampai sekarang nggak kompak anaknya Soekarno, berantem sendiri. Ya karena istrinya banyak, ya, istrinya banyak. Dosa Soekarno yang paling besar itu adalah istrinya banyak, saudara, ya kan, bagi keluarganya kan, dosa bagi keluarganya. Tapi dosa yang kedua yang dilakukan Soekarno adalah mengutuki Israel, ya, dan menipu Indonesia dengan Palestina itu dosa yang kedua yang besar, membuat Indonesia masuk dalam kutub 7 turunan, saudara, mengutuki Israel, padahal Indonesia tidak punya dendam apapun dengan Israel, ya. Tidak punya dendam apapun, tapi Soekarno itu demi mengokohkan posisinya dia, ambisinya dia nipu seluruh rakyat Indonesia. Dan sampai hari ini kan di framing kan kalian Indonesia kan, kalian benci Israel dasarnya apa coba? Oh karena Israel itu membunuh anak kecil loh, sampai lebih kecil lagi, ya kan? Oh karena Israel merebut tanahnya Palestina, tanah yang mana yang direbut? Kan jauh juga nih otaknya nih orang Indonesia tolol ya. Nah itulah dosanya Soekarno bikin Indonesia jadi tolol, jadi goblok. Pokoknya ini kayak warisan klinik ya saudara ya. Dosa yang ketiga yang dilakukan Soekarno adalah menyatukan seluruh Nusantara.
Itu dosa besar, saudara. Dipaksa bersatu, ditipu, saudara ya. Ya kan, dari Papua, ya kan, ke Ambon, Maluku, itu dosa besar, saudara. Jelas etiknya beda. Kamu bisa jadi saja biar Matra Kalimantan, Sulawesi, ya sudah, jangan kemana-mana. Ini mah dipaksa sama Soekarno. Jahat sekali Soekarno ini ya. Itu dosa besar. Akhirnya sekarang kacau kan Indonesia kan. Ruwet sekali. Ya, karena nggak bisa. Ada primordialisme. Nggak bisa. Indonesia nggak bisa bersatu. Dosa yang keempat yang tidak kalah celakanya adalah apa, saudara? Dia bikin ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Ini dosa yang keempat, saudara. Dia membuat Indonesia ini berdasarkan agama. Itu dosa yang keempat. Seharusnya Indonesia jangan didirikan di atas dasar agama. Jadi tolol. Jadi tololnya tambah tolol. Ya. Dosa yang kelima yang dilakukan Soekarno adalah apa, saudara? Dia mengizinkan pembukaan undang-undang dasar ini oleh karena rahmat Allah yang Maha. Allah, saudara. Itu dosa besar. Sekarang di framing tidak karu-karuan katanya Kristen Allah itu bukan Allah. Islam itu Allah. Kristen bukan Allah. Lalu hidup Buddha nggak ada yang menyebut Allah, saudara. Matilah kau. Berarti kan Indonesia punyanya orang Islam. 5 dosa Soekarno ini, saudara. Aduh, bikin kalian itu sial. 5 dosa Soekarno. Ya. Nanti saya taruh di YouTube community ya. Post 5 dosa Soekarno yang membuat Indonesia terkutuk. Akhirnya, ya, Soeharto ambil alih. Bagaimana kondisi yang sudah terpuruk saat itu, ya, yang sama dengan kondisi hari ini, Soeharto bisa ambil alih, saudara. Kebetulan Prabowo ini orangnya ciamik, saudara, pinter. Lalu kan sudah ada pembunuhan berdarah-darah, makanya 20 mahasiswa sudah mati. 20 orang di demo yang tahun lalu itu yang sudah saya bilang chaos itu ya. Itu sudah mati 20 orang. Sama Prabowo ditahan sedemikian rupa di Hercules segala macam itu ya ditahan supaya stabil. Kalau bukan Prabowo nggak bisa itu, saudara. Harusnya sudah konflik horizontal kemarin. Tapi Prabowo tidak bisa memperbaiki ekonomi, ya kan? Kamu mau ganti presiden siapapun lebih parah, tak jamin, ketukan kepala saya lebih parah. Kamu mau ganti presiden siapapun akan lebih parah. Yang benar adalah Prabowo harus segera masukkan Israel ke Indonesia. Nanti kejadiannya kayak proses dari Soekarno ke Soeharto. Emang Soeharto bikin apa sih? Kenapa Indonesia bisa pulih waktu itu langsung ya dalam 5 tahun? Indonesia si Soeharto itu kasih ke Amerika, kasih ke Freeport ya. Freeportnya itu, Papuanya dikasih ke Amerika. Tapi kamu selama 80 tahun merdeka, hidupmu itu memakan tumbal. Yaitu siapa? Orang Papua, jadi tumbal kamu. Orang Papua selama ini menjadi tumbalnya rakyat Indonesia. Kalau enggak, sudah kelar itu kalian Indonesia. Tapi dia kasih itu Papua ke Amerika. Papuanya dimiskinkan. Sebenarnya dimiskinkan biar tolor, biar goblok, bisa ditipu. Ya kan? Jadi yang sekarang perlu dilakukan oleh Prabowo adalah ya kayak Soeharto. Kalau kemarin bilang mau jual pulau, ya kalau mau ya Papua aja dijual sekalian, dilepas supaya jangan ribut. Ya kan? Papua dilepas sekalian. Jadi pada karam semuanya, mendingan satu lepas dulu Papua, kasihan. Ya kan? Kedua, cepat datangkan uang dari Israel. Tak jamin beres itu, saudara. Ya tidak ada cara lain. Prabowo harus ini ya menjadi anteknya Benyamin Netanyahu sama anteknya Yeshua ben Yosef. Udah gak ada cara lain. Baru bisa sukses. Ya itu nasihat dari saya ya, saudara ya.